Sobat Tujuh nih yang kira-kira sekarang baru mau mulai, hobi barunya gitu selain nyiapin budget harus nyiapin apa lagi sih Mas? Nyiapin mental sama ilmu, Mas. Karena kita ini bermain sama makhluk hidup, artinya kita juga tidak bisa seenaknya membiarkan si tanaman itu sengsara, jadi kita harus pelajari dulu ilmunya. Nah, aku mau tanya sebenarnya ada berapa macam jenis aquascape sih Mas? Kalau dibilang berapa macam, sebenarnya intinya itu cuman ada 3, Mas. Ada yang namanya Dutch style. Dutch style itu bisa dikatakan style tertua ya dari tahun 1900-an awal. Kenapa dikatakan Dutch style? Karena tanamannya itu berkelompok warnanya dan teksturnya berkelompok gitu. Jadi seperti taman bunga tulip di Belanda, maka itu disebut Dutch style. Lalu ada yang kedua, namanya itu adalah natural style. Natural style itu lebih kayak kita mereplikasi hutan hujan tropis ya, kayak hutan di Indonesia ataupun hutan di Brazil. Lalu juga ada yang namanya style Iwagumi. Iwagumi itu dari formasi batuan dengan tanaman yang mengarpet, seperti taman-taman batu ataupun taman-taman yang banyak di Jepang. Nah, dari 3 style itu, banyak orang yang mengkombinasikannya. Akhirnya muncullah style-style baru lagi. Ada yang namanya Taiwan style, ada yang diorama style, mountain style, bahkan Brazilian style, Indonesian style pun juga ada. Bahkan tiap skaper yang profesional tuh udah punya ciri khasnya sendiri. Kayak Indonesia itu ada namanya Heri Rasio, dan dia membuat style yang sangat khas sekali, disebut orang rasio style, dan itu ditiru sama skaper lain di seluruh dunia. Jadi kalau ngomong style sebenarnya ada 3, tapi saat ini udah lebih banyak lagi kombinasinya. Seperti itu, Mas. Nah, Mas Wendy, kalau aku lihat tadi kan sebenarnya ada beberapa macam tank ya. Favoritnya Mas Wendy tank yang seperti apa sih? Maksudnya dari sisi ukurannya, Mas ya? Iya, Bagaimana? ukurannya. Kalau untuk aquascape, terutama untuk saya pribadi, Mas, saya lebih senang akuarium itu yang lebih lebar daripada tingginya. Jadi misalkan akuarium 60 cm, saya suka lebarnya 35 atau 40, tingginya maksimal 30 gitu. Jadi lebarnya minimal setengah panjang dan tingginya maksimal setengah panjang. Menurut saya itu ukuran akuarium yang ideal untuk sebuah layout aquascape. Ya, kalau dalam nyeting aquascape itu kira-kira paling lama atau paling tercepat seberapa lama sih Mas? Relatif, Mas ya, tergantung tingkat kesulitan ataupun tingkat detail yang ingin kita sampaikan di sebuah layout itu. Kalau untuk cepet-cepetan sih saya pernah nyeting ukuran 40 cm setengah jam selesai, sama planting juga pernah dibikin yang layout yang simple aja. Cuman biasanya kalau untuk yang aquascape level kontes ya, biasanya kalau kita ikut kontes foto internasional, baik internasional maupun nasional ya, itu bisa lebih lama, Mas, karena hardscape-nya atau batunya atau kayunya itu bisa disusun ataupun dirakit dengan sedemikian rupa, itu membutuhkan waktu 1-2 hari. Lalu teknik penanaman ataupun plantingnya kita juga sabar, bisa 1-2 hari lagi. Jadi dibuat cepat bisa, cuman ya pasti simple. Dibuat lama juga bisa kalau kita memang mau sangat detail seperti itu. Mas Wendy kira-kira punya tips gak nih untuk Sobat Tujuh nih yang kira-kira sekarang baru mau mulai, hobi barunya gitu selain nyiapin budget harus nyiapin apa lagi sih Mas? Nyiapin mental sama ilmu, Mas. Jadi seperti saya bilang tadi ya, karena kita ini bermain sama makhluk hidup, artinya kita juga tidak bisa seenaknya membiarkan si tanaman itu sengsara. Jadi kita harus pelajari dulu ilmunya, tapi jangan takut, jangan menganggap aquascape ini adalah hobi yang susah, karena sebenarnya mudah tapi kalau kita tahu ilmunya gitu. Kenapa kalau misalkan di YouTube saya gitu ya, di konten saya selalu ngasih teori, karena memang teori itu adalah basicnya. Basic teorinya kita harus tahu sambil kita praktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua sih sebenarnya adalah ya mental tadi. Kalau kita ketemu masalah, kita jangan langsung down, jangan langsung bongkar akuariumnya. Kita cari tahu dulu nih, ini sebenarnya sumber masalahnya di mana. Dari situlah kita mulai perbaiki sistemnya gitu. Mungkin CO2-nya yang kurang, ataupun lampunya yang terlalu terang, ataupun nutrisinya yang salah, seperti itu. Dan yang terakhir sih harus mau rajin sebenarnya, Mas, karena perawatan ini kan at least kita membutuhkan seminggu sekali lah ya, untuk minimal gitu. Kalau akuariumnya ukurannya kecil ya paling kita butuh 30 menit sampai 1 jam. Terlihatnya mudah, tapi kadang-kadang untuk prakteknya itu kadang orang udah males gitu. Tapi yang namanya hobi, kita mencintai sesuatu, pasti kita juga harus meluangkan waktu untuk hobi kita gitu. Nah, Mas Wendy bagi lagi dong tips nih untuk Sobat Tujuh yang kira-kira baru mulai nih, gimana sih cara merawat aquascape supaya lebih bertahan lama gitu? Yang pasti harus cari tahu dulu yang kalian mau tanam itu apa, karena setiap tanaman itu memiliki karakter yang berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda.
Lalu juga kadang orang suka terkendala sama budget gitu. Dengan budget yang kecil bukan tidak mungkin kita membuat sebuah aquascape, tapi pastinya pilihan tanamannya juga akan terbatas karena untuk tanaman yang macam-macam yang aneh-aneh kita membutuhkan lampu dengan intensitas yang tinggi, artinya biayanya juga makin tinggi. Lalu kita juga membutuhkan CO2 yang stabil, artinya kita harus invest tabung CO2 yang mana harganya juga lumayan. Lalu juga kita harus tahu parameter airnya itu cocok apa enggak. Jadi intinya untuk memulai sebuah aquascape, mulailah dengan pilihan tanaman yang gampang ditumbuhkan dulu, misalnya kayak moss ataupun lumut-lumutan tadi, ataupun fern ya, jenis paku-pakuan, jenis anubias, jenis bucepalandra, itu tanaman-tanaman yang sangat mudah dirawat. Step berikutnya, misalkan udah pede bisa menumbuhkan tanaman itu dengan baik, mungkin bisa ke tanaman yang lebih sulit tingkat kesulitannya untuk merawatnya. Tapi kita juga harus perhatikan dengan tanaman yang lebih sulit, tanaman yang butuh requirement lebih tinggi, artinya kita juga harus mau invest, lampunya harus lebih bagus, lalu CO2 kita juga harus investasi, harus kita beli ya, lalu juga pupuk juga harus disediakan, dan segala macam yang pasti ilmunya juga harus kita pelajari gitu Mas. Oke, Mas Wendy, kira-kira kesalahan umum apa aja sih yang biasa dilakukan nih sama aquascaper pemula gitu Mas? Kesalahan umumnya ya biasanya sih Mas, paling banyak itu bukan hanya pemain baru ya, tapi juga penghobi lama adalah karena malesnya itu tadi Mas. Termasuk kadang saya juga sih, kadang punya akuarium yang kecil, kok males banget ya ganti air. Itu kesalahan yang paling utama menurut saya, yaitu malesnya itu ada dua kalau menurut saya. Yang pertama adalah males belajar atau males cari tahu. Yang kedua adalah males maintenance tadi atau males ngerawat. Jadi sih intinya kita pengen terjun ke sebuah hobi yang berkaitan sama makhluk hidup, kita juga harus lebih berusaha cari tahu, lebih mempelajari ilmunya, dan kita harus memberikan waktu yang lebih untuk si peliharaan ataupun si hobi kita ini. Ini gimana solusi ketika tanaman yang kita tanam di aquascape itu mati atau rusak, dan apa yang harus dilakukan supaya aquascape bisa tetap bertahan sampai bertahun-tahun? Gimana Mas? Nah, sebenarnya sih untuk menjawab itu, saya sebenarnya harus tahu spek akuarium seperti apa. Cuma secara general saya bisa jawab kayak gini Mas. Jadi intinya sih dari kebutuhan tanamannya yaitu karbon harus diperhatikan, lalu juga lampunya juga harus sesuai dengan kebutuhan tanamannya, dan yang terakhir adalah perawatannya, ganti air gitu. Gimana caranya bisa tetap menikmati bisnis aquascape? Soal bisnis sih, kalau menikmati bisnis ya namanya menikmati, asal masih untung ya dinikmati Mas. Nggak, tapi gini, sebenarnya sih bisnis aquascape ini kalau untuk saya pribadi sih adalah sebuah substitusi untuk hobi saya. Jadi saya hobi tapi tidak perlu mengeluarkan uang gitu ya. Jadinya saya dari bisnis aquascape ini saya dapat tambahan jajan, ya tambahan jajan itu ya untuk aquascape, hobi aquascape saya sendiri gitu. Bagaimana cara menikmatinya ataupun bagaimana cara bertahannya, ya yang paling utama ya harus cintai hobinya dulu. Dan cintai hobinya mau nggak mau, dan pasti akan mencintai juga sisi bisnisnya, seperti itu. Bagaimana cara memilih ornamen media tanam dengan mempertimbangkan besar kecilnya akuarium? Nah, itu sebenarnya tergantung dari layout ataupun tergantung dari tema yang mau kita buat ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka kita membuat area tanam yang lebih banyak, karena intinya aquascape itu adalah dari kesehatan tanaman kan. Tapi bukan berarti yang banyak ornamen ataupun yang full sama batu atau full sama kayu itu tidak bisa disebut aquascape. Itu juga tidak, tergantung preferensi masing-masing aja. Ya tentukan dulu tema awalnya gitu. Kalau mau tema awalnya yang banyak tanaman, ya ornamen si batu atau kayunya ya sedikit aja, mungkin kurang dari 50%. Jadi intinya semua tergantung dari konsepnya. Mas Wendy, kalau misalnya untuk pemula sendiri kira-kira butuh budget sekitar berapa sih untuk bisa aquascape, minimal kecil lah dan bisa dikerjain sendiri nih? Nah, untuk pemain baru, saya sangat sarankan ukuran akuarium itu minimal adalah 60 cm. Kenapa? Karena semakin kecil akuarium artinya volume air semakin sedikit. Volume air semakin sedikit artinya si air itu semakin sulit untuk stabil. Jadi parameter airnya gampang berubah gitu ya. Dan untuk maintenance-nya juga sulit karena space-nya kecil. Jadi ukuran yang disarankan itu minimal adalah 60 cm. Di atas 60 cm itu perawatan sebenarnya akan lebih mudah. Air akan lebih mudah stabil, tapi biayanya akan lebih tinggi pastinya. Jadi yang ideal 60 cm, dan untuk biayanya kurang lebih kalau misalkan kita mau desain sendiri ya, bukan beli yang udah jadi, 60 cm itu mungkin kisaran budget 2 juta, tapi belum include tabung CO2 ya, mungkin kisaran 2 sampai 2,5 juta itu udah cukup.